Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-temanmu supaya semuanya bisa melihat video ini. Oke, saya mulai. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan bahan pewarna tekstil. Nah, ada berapa sih jenis pewarna tekstil itu? Ada yang tahu? Nah, jadi ada dua jenis pewarna tekstil. Jadi yang pertama itu pewarna alami dan yang kedua adalah pewarna buatan atau sintetis. Kemudian untuk pewarna alami itu adalah bahan yang diperoleh dari alam. Kemudian bahan pewarna alami diperoleh dengan cara mengekstrak atau merebus berbagai bagian dari tanaman. Nah, mengenal teknik dan pengolahan warna alam. Itu ada yang pertama proses eksplorasi, itu dilakukan dengan teknik ekstraksi atau pengambilan zat warna menggunakan pelarut air. Kemudian proses pembuatan larutan zat warna alam, yaitu adalah proses untuk mengambil pigmen-pigmen penimbul warna yang berada di dalam tumbuhan, baik yang terdapat pada daun, batang, buah, bunga, biji, ataupun akar. Nah, ada tiga hal penting dalam pewarnaan alam. Yang pertama yaitu mordanting. Beberapa zat warna akan cepat pudar warnanya tanpa proses ini. Yang kedua ada ekstraksi, yaitu proses pengambilan zat warna alam dari sumbernya. Dan yang terakhir itu ada fiksasi, yaitu proses penguncian ikatan antara zat warna alam yang sudah terikat oleh serat masih perlu diperkuat lagi dengan garam logam. Nah, ini proses mordanting. Mordan diambil dari bahasa Yunani yang berarti menggigit. Dalam istilah batik bermakna memasukkan unsur aluminium dalam kain dengan teknik merebus dan merendam. Nah, resepnya itu 100 gram tawas, 30 gram soda abu, dan 10 liter air. Kemudian kain direbus mendidih sambil dibolak-balik dan api dimatikan. Lalu diamkan dalam rendaman selama semalam. Atau bisa juga direndam ke dalam larutan TRO terlebih dahulu baru direbus. Jadi TRO adalah salah satu bahan pelengkap pewarna naptol yang berbentuk serbuk putih seperti deterjen. Lalu lanjut ke proses ekstraksi. Nah, proses ekstraksi itu kita lakukan dengan memotong menjadi ukuran kecil-kecil bagian yang akan diekstrak. Nah, terus masukkan ke dalam panci dengan perbandingan 1:10. Berat bahan yang diekstrak 1 kilo, maka airnya 10 liter. Rebus bahan hingga volume air menjadi setengahnya atau 5 liter sebagai indikasi bahwa pigmen warna yang ada dalam tumbuhan telah keluar. Ditunjukkan dengan air setelah perebusan menjadi berwarna. Jika larutan tetap bening, berarti tanaman tersebut hampir dipastikan tidak mengandung pigmen warna. Lalu saring dengan kasa penyaring larutan hasil proses ekstraksi tersebut untuk memisahkan dengan sisa bahan yang diekstrak. Larutan ekstrak hasil penyaringan ini disebut larutan zat warna alam. Setelah dingin, larutan siap digunakan. Kemudian proses pewarnaan ini ada yang pertama basahi kain atau rendam dalam larutan TRO selama 10 menit, angkat dan tiriskan. Kemudian isi bak pencelupan dengan larutan zat warna alam secukupnya. Celupkan kain yang telah direndam ke dalam larutan TRO sambil diratakan atau dibolak-balik. Pastikan seluruh permukaan kain terkena zat warna. Tiriskan dan keringkan di tempat yang teduh. Setelah kering, celup kembali ke dalam bak pencelupan seperti semula dan begitu seterusnya hingga diperoleh warna yang diinginkan. Setelah diperoleh warna yang maksimal, kemudian difiksasi atau dikunci agar warnanya tidak luntur. Nah, ini proses yang ketiga yaitu proses fiksasi. Pada akhir proses pewarnaan alam, ikatan antara zat warna alam yang sudah menempel pada kain masih perlu diperkuat lagi dengan garam logam. Selain memperkuat ikatan, garam logam juga berfungsi untuk mengubah arah warna. Seperti tawas, nanti akan
menghasilkan ya warna aslinya. Lalu ada kapur, nanti warnanya akan lebih tua, dan ada tunjung, nanti warnanya akan lebih gelap. Nah, ini ada beberapa gambar. Ini ada tawas, itu seperti ini. Kemudian ada tunjung. Nah, ini kapur. 3 bahan ini bisa digunakan untuk proses fiksasi. Contoh pewarna alami. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar apa? Ada gambar kunyit. Oke. Warna kunyit ini jika diekstraksi menjadi warna kuning. Ya. Kemudian ini ada lagi. Apa ini? Kira-kira yang diekstrak yang mana? Yang diekstrak daunnya ya, daun jambu biji. Ini nanti bisa menghasilkan warna hijau. Lalu ada ini, ada yang pernah lihat bunga ini? Ini namanya indigo vera ya. Nah, yang diekstrak itu daunnya. Kira-kira hasilnya akan jadi warna apa? Warna biru. Pasti terheran-heran ya, kok di sini padahal daunnya warnanya hijau, bunganya warnanya agak keunguan tapi hasilnya biru. Kalau penasaran bisa dilihat di YouTube. Itu nanti hasilnya akan jadi biru kok. Lalu ini ada buah manggis. Yang diekstrak nanti kulit manggisnya, kemudian akan menjadi warna ungu. Lalu ada ini, kira-kira apa yang diekstrak? Daun teh ya, tapi yang sudah tua, yang di bawah-bawah itu yang diambil. Nah, ini bisa menghasilkan warna coklat. Kemudian yang ini ada batang kayu ya. Itu nanti yang diambil kulit secangnya. Pinggiran kulit-kulit kayunya itu. Itu nanti akan menghasilkan warna merah. Kemudian ada arang, ini pasti udah tahu semua bahkan jadi warna apa ya. Ini akan jadi warna hitam. Kemudian ini sabut kelapa. Ini akan menghasilkan warna krem. Seperti itu. Jadi berbagai bahan dari alam itu bisa kita buat menjadi pewarna alami, tapi ya tidak semua bahan dari alam juga, hanya beberapa yang seperti Ibu kasih contoh di sini. Nah, kemudian lanjut ke pewarna buatan atau sintetis. Jadi, pewarna buatan ini adalah hasil persenyawaan unsur-unsur kimia. Pewarna ini sangat mudah ditemukan dan memiliki keanekaragaman warna yang banyak. Penggunaan warna tersebut biasanya dengan cara dicelup, dicolet, dan disemprot. Di sini ada contoh pewarna buatan sintetis yang biasanya untuk pewarna batik ya. Nah, ini berbagai warnanya banyak sekali. Pilihannya lebih banyak daripada yang pewarna alami. Seperti ini. Ini biasanya untuk membatik. Nah, ini pewarna naptol. Ini tadi contoh-contoh kayak TRO-nya. Yang kalian misalnya bingung kayak gimana sih bentuk TRO, ya kayak gini, hanya putih seperti deterjen, ada naptol, garam-garamnya ini, dan pewarna-pewarnanya ini. Oke, hari ini sudah selesai. Sekarang kalian telah mendapatkan ilmu baru tentang jenis pewarna pada tekstil. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.